Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu kecukupan rezeki, dan semoga Allah memberikan kalian semua kepahaman. Oke, untuk kesempatan kali ini Bapak hanya ingin menjelaskan tentang materi pada bab 8. Nanti dilanjut dengan video lain untuk dari bab 8 sampai dengan bab 11 ya. Oke, sebelum itu kita seperti biasa mengawali dengan doa. Oke teman-teman, Pak harap kan berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, Pak Sony menjelaskan tentang bab 8 yang ada pada buku paket itu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Langsung pada bab 8 ini terdapat dua kisah, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terbagi dua, yaitu mengetahui dan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, lalu mengetahui dan menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, sekali lagi Pak Senang untuk ingin mengingatkan bahwasanya dalam video ini hanyalah bagian dari ringkasan-ringkasan atau intisari agar teman-teman semua mudah memahami dan poin-poinnya teman-teman tahu. Oke, kita lanjut kisah Nabi Daud alaihissalam dan Raja Talut. Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam adalah putra Yisya. Yang kedua, ia tinggal di kota Bethlehem. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dan raja dari Bani Israel. Keempat, ketika Nabi Daud sudah dewasa, ia ditunjuk sebagai panglima perang. Lalu yang kelima, Nabi Daud alaihissalam selalu memenangkan peperangan. Yang keenam, Nabi Daud alaihissalam akhirnya menjadi raja setelah Raja Talut meninggal dunia saat peperangan. Lalu yang terakhir, Nabi Daud alaihissalam merupakan pemimpin yang bijaksana. Oke, teman-teman silakan disimak poin-poin pentingnya. Kita lanjut kisah Nabi Daud alaihissalam dan Raja Talut. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada gambar Ahmad meneladani sikap pemberani Nabi Daud alaihissalam. Dia maju ke depan menghafalkan surah Al-Ma'un. Apa rasa teman-teman sudah hafal semua ya, karena kita sudah terbiasa dengan bermurajaah di kelas. Oke, kita lanjut. Untuk gambar kedua, yaitu di situ ada teman kita yang sedang bersalaman. Fikri meneladani sikap pemaaf Nabi Daud alaihissalam. Ia memaafkan kesalahan Rian yang telah mengejeknya. Oke teman-teman, Bapak harap kalian bisa meneladani sikap Fikri pada Rian dan bisa meneladani juga sifat Rian yang baiknya, yaitu mau meminta maaf tentunya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Nabi Daud alaihissalam dia rajin beribadah. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Lalu Nabi Daud alaihissalam sangat rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan Nabi Daud alaihissalam sebagai awwab. Apa itu awwab? Yaitu orang yang sering kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya, awab itu adalah seseorang yang senantiasa dirinya berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, waktu yang sangat disukai oleh Nabi Daud alaihissalam adalah ketika menyendiri di gunung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang sangat merdu. Oke, lanjut. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam, ya. Yang pertama, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu yang kedua, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, diantaranya kecerdasan akal, dapat mengerti bahasa burung, dan melelehkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Lalu Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu. Lalu Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi yang memulai pembangunan Baitul Maqdis, ya, atau rumah suci. Lalu Nabi Daud alaihissalam meninggal pada usia 100 tahun. Nabi Daud alaihissalam dimakamkan di Baitul Maqdis. Oke, teman-teman sudah paham? Ini adalah beberapa intisari atau kisah-kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Oke, kita masuk pada kisah selanjutnya, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja menggantikan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan rasul yang memiliki ilmu dan kemampuan tinggi. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengerti bahasa binatang dan menguasai bangsa jin. Lalu Nabi Sulaiman meninggal di tempat duduknya. Ketika itu para kaumnya, itu para bala tentaranya, tidak ada yang mengetahui satupun. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam terjatuh dari tempat duduknya, baru mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah meninggal dunia. Dan kalian tahu, ketika Nabi Sulaiman terjatuh itu, beliau memegang tongkat. Nah, tongkat itu dimakan oleh rayap. Nah, ketika rayap sudah memakan, akhirnya tongkat itu akhirnya rapuh dan Nabi Sulaiman pun terjatuh. Oke. Nah, di sini ada mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, kecerdasan dan kebijaksanaan. Allah mengkaruniai dia dengan mengerti semua bahasa binatang, terus memiliki bala tentara dari bangsa manusia dan jin, dapat menguasai angin, lalu sebagai nabi dan raja terkaya di dunia. Ya, jadi kalau ada orang merasa kaya di dunia ini, sungguh dia bukanlah orang-orang yang terkaya, karena Allah sudah menurunkan seorang nabi yang hartanya itu sangat luar biasa banyaknya, bahkan mampu menghidupi umatnya turun temurun. Oke, lanjut. Sini ada gambar tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memberi pendapat yang baik untuk pemilik kebun dan pemilik kambing. Maksudnya apa? Nah, di dalam kisah ini Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan saran ketika itu ada perselisihan antara pemilik kambing dan pemilik kebun tersebut. Karena kambing tersebut masuk ke dalam kebunnya, maka dia tidak ridho. Akhirnya terjadilah perselisihan.
Dan di saat itu datanglah Nabi Sulaiman beserta ayahnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapatnya, gagasannya kepada keduanya. Pada akhirnya mereka sepakat. Oke. Di sini ada gambar Rizki meneladani sikap penyayang Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap sesama makhluk. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, meneladani perilaku Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah rendah hati. Kedua, rendah hati adalah lawan dari sifat sombong. Rendah hati itu kalau dalam bahasa Arab itu tawadu, ya. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai kekayaan dan keturunan dan ketenaran, tapi mereka tetap bersikap rendah hati, menghargai pendapat. Lalu menghargai pendapat adalah salah satu perilaku terpuji Nabi Sulaiman, adalah satu nabi yang menghargai perbedaan pendapat dari kalangan jin dan para tentaranya. Lalu beliau salah seorang pemaaf. Lalu salah satu keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Daud alaihissalam adalah sikap pemaafnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Sini ada gambar meneladani sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Sombong merupakan sifat yang tidak terpuji. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya semua dari sikap-sikap sombong. Nauzubillah min dzalik. Lalu di sini ada gambar ada seorang siswa dan siswa sedang berkumpul, sedang bertukar pendapat. Lalu sikap apa yang kita tunjukkan, yaitu menghargai pendapat orang lain. Intisari dari bab 8 ini, pertama intisarinya adalah Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah cerdas, mengerti bahasa burung, melunakkan besi dengan tangan kosong, dan memiliki suara yang merdu dari semua suara umat manusia. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud yang merupakan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala dan seorang raja. Lalu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kecerdasan, kecerdikan, dan kebijaksanaan, mampu menguasai bahasa binatang dan menguasai bala tentara jin, menguasai angin. Sebagai nabi dan raja terkaya di dunia, sikap teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah rendah hati, menghargai pendapat, dan pemaaf. Oke, teman-teman, ini adalah sedikit dari intisari kisah-kisah yang ada pada bab 8. Mudah-mudahan sedikit membantu untuk teman-teman belajar di rumah. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena pada dasarnya memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu Pak Son tidak keberatan jika ada saran ataupun masukan yang membangun tentunya. Dan Pak Son sangat berterima kasih atas perhatian kalian. Habis ini nanti dilanjut lagi pada bab 9, 10, lalu 11 ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.